Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narulita Ziorahmi. Saya dari kelas 3D dengan NIM 139. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi ekosistem. Sebelum lebih lanjut, sebenarnya pengertian ekosistem itu apa sih? Ya, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem itu terdapat komponen penyusunnya loh. Apakah ada yang tahu apa saja komponen penyusun dalam ekosistem? Ya, tepat sekali. Terdapat dua komponen penyusun dalam ekosistem. Yang pertama, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen tak hidup. Sebelum lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Ya, video ini merupakan video dokumentasi saat saya melakukan observasi di ekosistem sawah yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal saya. Pada observasi ini, saya banyak menemukan komponen biotik dan abiotiknya loh. Untuk mengetahui apa saja komponen yang saya temukan pada observasi kali ini, mari kita simak video berikut ini. Nah, ini dia hasil observasi yang saya lakukan. Pada hasil observasi ini ditemukan dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pada ekosistem sawah ini dibagi menjadi dua, yaitu terdapat hewan dan tumbuhan. Hewan yang terdapat pada ekosistem sawah tersebut ada burung pemakan biji, ular, ulat, katak, kupu-kupu, belalang, tikus, dan burung. Sedangkan tumbuhan yang ada pada ekosistem sawah ini ada padi, rumput, pohon mangga, pohon pisang, dan bunga. Selain komponen biotik, pada ekosistem sawah ini juga terdapat komponen abiotik yang terdiri dari energi matahari, udara, tanah, batu, dan juga air. Dari beberapa komponen tersebut, kita bisa menyusun rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan. Secara sederhana, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Pada peristiwa ini akan memicu terjadinya perpindahan energi antara satu dengan yang lain. Dari berbagai komponen penyusun yang bisa kita temukan di ekosistem sawah, maka dapat terbentuknya rantai makanan yang berawal dari energi matahari yang mengenai tumbuhan hingga menjadi pengurai. Dan yang selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah aliran energi dari satu tingkat trofik ke tingkat lainnya. Jaring-jaring makanan ini bisa juga dikatakan sebuah kumpulan rantai makanan namun dalam skala yang besar. Bisa kita lihat pada gambar bahwa terdapat berbagai macam tumbuhan seperti bunga, pohon pisang, padi, rumput, dan pohon mangga. Pada jaring-jaring makanan tersebut bisa kita lihat dari atas bahwa bunga bisa dimakan oleh ulat, bisa juga dimakan oleh kupu-kupu. Ulat dan kupu-kupu merupakan makanan dari burung. Dan selanjutnya, burung memberikan energi kepada ular karena ular memakan burung, dan selanjutnya ular menjadi pengurai. Yang kedua adalah pohon pisang yang memberikan energi kepada tikus karena buah dari pohon pisang dimakan oleh tikus. Yang selanjutnya tikus dimakan oleh ular dan ular menjadi pengurai. Yang ketiga ada padi yang bisa dimakan oleh burung pemakan biji, tikus, dan juga belalang. Tikus dan burung pemakan biji nantinya akan dimakan oleh ular dan menjadi pengurai. Sedangkan belalang akan dimakan oleh katak dan katak akan dimakan oleh ular akan menjadi pengurai. Begitupun selanjutnya yang terjadi pada pohon mangga yang akan dimakan tikus dan tikus dimakan ular sehingga ular menjadi pengurai.
Itulah tadi jaring-jaring makanan yang akan menyebabkan aliran energi dari proses makan dan dimakannya. Dan yang terakhir adalah piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam ekosistem. Tingkatan piramida bisa disebut juga dengan tingkatan trofik 1 hingga puncak. Trofik pertama adalah produsen dengan jumlah populasi yang banyak. Trofik kedua adalah konsumen pertama. Trofik ketiga adalah konsumen kedua dan seterusnya. Kesimpulannya adalah semakin tinggi angka atau nilai trofik, maka jumlah atau populasinya semakin kecil. Demikian tadi penjelasan saya mengenai ekosistem dan aliran energi dari hasil observasi yang telah saya lakukan. Berikut saya lampirkan peta Google Maps lokasi observasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.